kita bisa melihat dari Provinsi Jawa Tengah itu masih menyisakan P1 sejumlah 1074. Jadi dari 4000 sisa P1 ternyata masih ada 1074 yang masih belum akan terakomodir di tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Di sini saya akan membedah tentang teknis penyusunan usulan prioritas kebutuhan tenaga guru tahun 2024. Jadi paparan ini adalah milik Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbud. Di sini ada paparan tentang usulan rekomendasi Kemendikbudristek dalam upaya penuntasan ASN P3K. Kita lihat di sini ada 5 poin. Yang pertama adalah tetap mengupayakan penuntasan lulus PG 2021 P1. Jadi ini merupakan jawaban nanti buat teman-teman semua yang mempertanyakan apakah P1 ini akan tetap menjadi prioritas, dan di sini sudah terjawab bahwa P1 masih menjadi prioritas. Namun kita perlu perhatikan dari 14.070 P1 ini berarti data yang sudah terupdate kan, karena sebelumnya data ini ada sekitar 15.000, ini mungkin sudah terupdate karena ada beberapa yang meninggal dunia dan lain-lain. Dari 14.070 P1 yang terakomodir formasinya pada usulan 2024 sebanyak 11.437. Jadi untuk P1 di tahun 2024 ini ternyata masih menyisakan, yaitu tersisa 2.633. Jadi di sini disebutkan bahwa total instansi yang masih belum menuntaskan P1 itu ada 30 instansi. Nah, ini untuk kemudian kita nanti akan kembangkan, kita akan cari informasinya. Instansi mana saja yang masih belum mengusulkan, karena selama ini yang kita ketahui itu ada dari Pemprov Jawa Tengah yang masih menyisakan 4.000-an P1 yang belum terakomodir di tahun-tahun sebelumnya. Dan apakah tahun ini memang Jawa Tengah yang masih menyisakan atau tidak, nanti informasinya akan saya bagikan kepada kalian semua. Untuk itu jangan lupa terus pantau channel ini, jangan lupa subscribe, kemudian nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video saya. Kemudian untuk poin yang kedua, di sini perkembangan formasi P3K pengawas sekolah. Jadi kebutuhan untuk pengawas sekolah ada 22.530 formasi untuk mengisi kekurangan kebutuhan pengawas sekolah. Tahun 2024 hanya mengisi 18.729 formasi pengawas sekolah jenjang ahli muda. Poin ketiga, untuk penuntasan ASN P3K ini mengutamakan formasi bagi tendik atau tenaga administrasi sekolah. Jadi ini juga merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita selama ini. Apakah tahun 2024 ini akan dibuka bagi tendik? Dan di sini formasi TAS masuk dalam usulan formasi P3K teknis. TAS ini adalah tenaga administrasi sekolah. Jadi untuk Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian yang merupakan tenaga tendik nanti akan masuk pada formasi teknis, dan ini diutamakan ya, ada di poin 3. Teman-teman semua bisa bernafas lega karena ini memang sudah dinyatakan oleh Kemendikbudristek. Kemudian poin yang keempat, pengadaan guru tahun 2024 hanya melalui mekanisme P3K. Ini juga menjawab teman-teman semuanya, karena selama ini ada juga yang menanti, apalagi yang usianya masih di bawah 35 tahun, mereka itu menunggu, saya mau menjadi PNS saja sambil menunggu pembukaan. Ternyata ini sudah terjawab. Khusus untuk tahun 2024, pengadaan guru ini hanya melalui mekanisme P3K. Terdapat 77 instansi yang mengusulkan CPNS dengan total usulan 11.270, mengubah usulan dari CPNS menjadi P3K. Jadi sebenarnya ada instansi-instansi yang mengusulkan adanya CPNS, namun karena kebijakan dari pemerintah itu akhirnya untuk P3K ini adalah menjadi 100% untuk dijadikan menjadi P3K. Poin kelima, tetap menggunakan Dapodik dan database lulusan PPWG Kemendikbudristek.
terdapat 179 instansi yang jumlah usulannya melebihi jumlah non-ASN yang ada. Jadi ini ada poin di sini, ternyata dari jumlah non-ASN yang sudah terdata, otomatis ini non-ASN ini adalah yang sudah terdata di Dapodik. Ternyata ini terdapat 179 instansi yang jumlah usulannya itu melebihi dari jumlah non-ASN yang ada. Jadi ini sebagai bentuk merit sistemnya untuk Kemendikbudristek RI dalam mengupayakan untuk seleksi CASN tahun 2024 khusus untuk guru ini adalah tetap menggunakan Dapodik yang terdata di Dapodik dan juga database lulusan PPG Kemendikbudristek RI. Kemudian di slide berikutnya ini adalah penjelasan tentang P1. Ada 11.437 P1 atau 81,3% memiliki kuota formasi pada tahun 2024. Jadi masih menyisakan sekitar 2.633 atau 18,7% yang masih belum mendapatkan kuota formasi. Di sini kita lihat pendataan non-ASN ini ada 1,7 juta. Jadi di dalam pendataan non-ASN dari 1,7 juta ini terdapat irisan, terdapat P1 yang belum selesai. Jadi terkonfirmasi sudah terdata pada pendataan non-ASN di database PKN ada 31,8% atau sekitar 4.480. Ini merupakan irisan dari pendataan non-ASN itu. Terdapat P1 yang sudah ada di database BKN ada 31,8%. Jadi ini dari sini buka formasi, ada yang dibuka formasinya itu tertampung 4.376 dan tidak buka ada 104. Masuk kuota 3.681 dan tidak masuk 695. Kemudian ada P1 yang belum selesai, ini ada 14.070. Ini belum terdata di sisa non-ASN, yaitu ada 9.590.000, yaitu ada 68,2%. Ini dari total 68,2% ini yang sisa yang tidak terdata itu ada sekitar 725, yaitu 7,6% THK 2 negeri. Dimana di sini yang tidak buka ada 35. Kemudian yang buka formasi ada 690. Jadi yang tidak masuk ada 160 dan yang masuk kuota ada 530. Kemudian tadi dari 9.590 atau 68,2% ini P1 yang tidak terdata di non-ASN sebagai tenaga non-ASN adalah sejumlah 8.865 atau 92,4%, yang itu adalah dari PPG dan dari swasta. Ini karena pada tahun 2021 ini adalah dari PPG yang sudah passing grade dan juga ada guru-guru dari swasta yang sudah passing grade dan menyandang status P1. Jadi yang tidak buka formasi ada 88, kemudian yang membuka formasi ada 8.777. Jadi yang tidak masuk di sini ada 1.551 dan yang masuk ke dalam kuota formasi ini adalah 7.226. Jadi nanti dimungkinkan masih ada yang tersisa dari PPG dan swasta yang tidak masuk ada sekitar 1.551. Pada slide berikutnya, penuntasan guru passing grade 2021 di tahun 2024 ini ada 30 instansi. Masih terdapat sisa P1. Jadi di sini ada 14.070 sisa PG 2021 yang kemudian masuk dalam usulan formasi tahun 2024 itu ada 11.437. Jadi ada sisa dari sisa P1 ini ada 2.633. Di sini terdapat
data dari instansi Provinsi Jawa Tengah. Oh ya, betul ya. Ini kita bisa melihat dari Provinsi Jawa Tengah itu masih menyisakan P1 sejumlah 1074. Jadi dari 4000 sisa P1 ternyata masih ada 1074 yang masih belum akan terakomodir di tahun 2024 ini. Kita nanti akan telusuri lagi bagaimana kebijakan untuk P1 ini. Semoga masih tetap berlanjut untuk berikutnya. Penuntasannya akan seperti apa, kita akan nantikan kebijakan dari Kemendikbudristek RI. Kemudian ada yang kedua dari Kabupaten Lampung Selatan, masih menyisakan 470. Ini di Kabupaten Lamsel. Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan ada 354. Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 172, Kabupaten Solok Selatan Sumbar 141, Kota Yogyakarta DIY 81, Kabupaten Sleman DIY 77, Kabupaten Aceh Selatan Aceh 41, Kabupaten Sinje Sulawesi Selatan ada 40, Kota Batu Jatim 36, Kabupaten Bondowoso Jatim 32, Kabupaten Merauke Papua Tengah 24, Kota Palopo Sulsel 22, Kabupaten Wajo Sulsel 9, Provinsi Gorontalo itu ada 9, Kabupaten Bangli Bali 8, Kabupaten Bovendigul Papua Tengah itu ada 8, Kabupaten Sopeng Sulawesi Selatan ada 7, Kabupaten Kolaka Sulawesi Utara ada 6, Kabupaten Sarni Papua ada 6, Kabupaten Bengkulu Utara Bengkulu 3, Kota Bukit Tinggi Sumbar ada 2, Kabupaten Yakuhimo Papua Pegunungan ada 2, Kabupaten Lani Jaya Papua Pegunungan ada 2, Kabupaten Maibrat Papua maaf ya, ini saya kurang paham. Papua Barat Daya kemungkinan ya ada 2, Kabupaten Nganjuk Jatim tersisa 1, Kota Banda Aceh tersisa 1, Kabupaten Subulus Salam Aceh ada 1, Kabupaten Labuan Batu Selatan Sumatera Utara ada 1, dan Provinsi Papua ada 1. Nah, ini berarti dari total jumlah ini total tersisa yang 2633 teman-teman ya. Berarti untuk daerah-daerah yang di luar ini insya Allah adalah sudah aman, sudah akan menuntaskan masuk dalam kuota yang diusulkan, yaitu termasuk dalam 11.437. Masuk kepada slide berikutnya. Di slide berikutnya adalah perhitungan kebutuhan jabatan guru yang dapat diusulkan dalam rincian jabatan. Contoh rincian kebutuhan jabatan untuk P3K guru di Kabupaten Malang. Di sini yang dicontohkannya adalah dari Kabupaten Malang. Misalnya guru agama Buddha ada 21, ASN negerinya ada 4, ASN swasta di sini strip, kemudian total ASN itu ada 4, non ASN-nya strip, kekurangan ASN jadi kebutuhannya ada 17. Jadi ini bisa dilihat, kita contohkan ada untuk Kabupaten Malang juga, yaitu alih pertama di guru bahasa Inggris. Ini ABK itu angka kebutuhannya ya. Untuk kebutuhannya ada 297, sedangkan ASN negerinya ada 254, ASN swastanya ada 1, totalnya adalah 255, non ASN kekurangan Oktober 2022 ada 42. Ini adalah kebutuhan jabatan di atas dapat dilamar oleh kualifikasi S1 atau sertifikat pendidik sesuai dengan linearitas yang berlaku, termasuk di dalamnya bahasa daerah. Jadi ini rincian kebutuhan jabatan, angka kebutuhan jabatan untuk Kabupaten Malang ini dicontohkan. Kemudian jabatan ASN P3K teknis di sekolah. Nah, ini adalah yang merujuk yang terbaru. Ini masuknya adalah Tendik yang sekarang nanti sudah ada.
Instansi daerah dapat memprioritaskan P3K teknis bagi tenaga administrasi sekolah pada jabatan yang terdaftar pada Kemenpan RB nomor 11 tahun 2024. Ini ya, ini jadi masuk sekarang teman-teman bisa bersyukur yang ada di Tendik, karena untuk tenaga tendik ini masuk pada P3K teknis. Nomenklaturnya adalah pengadministrasian perkantoran, di mana kualifikasi pendidikan ini SLTA sederajat, tugas jabatannya melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik customer service. Jadi teman-teman yang punya ijazah SLTA untuk tahun 2024 ini nanti akan terakomodir ya sebagai pengadministrasian perkantoran. Kemudian yang kedua ada penata layanan operasional. Jadi untuk penata layanan operasional ini kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan adalah S1 atau D4 bidang yang relevan dengan tugas. Tugasnya nanti melakukan kegiatan tata kelola layanan. Kemudian yang ketiga, pengelola layanan operasional, yang di sini kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan adalah D3 bidang yang relevan dengan tugas jabatan, melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis. Kemudian yang keempat, operator layanan operasional. Di sini kualifikasi pendidikannya adalah SLTA sederajat, yaitu melakukan kegiatan pengoperasianan layanan teknis. Dan kemudian yang kelima, pengelola umum operasional. Di sini kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan adalah SD sederajat atau SLTP, yaitu melakukan kegiatan pengelolaan layanan umum. Jadi ini teman-teman yang tendik bisa bersyukur karena di sini sudah terdapat kualifikasi pendidikan. Jadi tidak harus S1, tapi ada bidang-bidang tertentu nanti disesuaikan. Untuk nanti lebih jelasnya yang S1 ataupun D3 bidang yang relevannya adalah nanti menunggu untuk Juknis pada pengadaan CASN 2024 yang akan datang. Penghitungan kebutuhan jabatan pengawas sekolah dalam P3K teknis. Kebutuhan jabatan pengawas sekolah di Kabupaten Malang ini dicontohkan seperti ini kebutuhannya. Misalnya untuk Kabupaten Malang dari IKG 1 jumlah sekolahnya ada 2.515, jumlah pengawas sekolah muda ada 8, jumlah pengawas sekolah madya ada 70, jumlah pengawas sekolah utama ada 6, maka kebutuhannya ada 252. Teman-teman, itu tadi informasi yang bisa saya sampaikan. Ini berdasarkan dari paparan materi yang bisa teman-teman unduh di website Kemenpan RB. Terima kasih, semoga ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa untuk subscribe, like, kemudian nyalakan notifikasi dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.